bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah, Masya Allah. Udah gak sabar ya lanjut mengenai Betul. bahasan ria ya tadi. Betul, Tapi nih betul. sebelum aku nanya-nanya ke Pak Ustadz nih, Mm-mm. aku mau cerita sama Kak Kinan sama Pak Ustadz Kenapa nih. sih? Tadi nih ya pemirsa, aku bukan tadi sih, kemarin ya. Aku juga sombong nih Pak Ustadz. Aku kan habis beli suatu di toko buat takjil. Gimana Dan ceritanya gimana? Iya, aku Silakan. beli makanan di tokonya itu sepi banget. Aku kan mau memajukan UMKM ya Pak Ustadz. Buset, biar UMKM. dapat pahala nih. Aku juga udah bayar zakat mal nih Pak Ustadz. Tapi aku sombong nih sama teman-teman aku. Nah Pak Ustadz itu tuh bisa dibilang ria atau enggak Tuh ya kan Pak Ustadz tau gak sih tadi dia nuduh-nuduh-nudukinan sombong-sombong melebihi Fir'aun, tapi dia sendiri kayak gitu Pak Ustadz. Aku mau menginspirasi Gimana sih Kak Pak Kinan, Ustadz? Ya aduh. Allah, boleh dong tanggapannya kira-kira itu masuk ria atau bukan sih Pak Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah. Kita teruskan. Marilah kita baca ayatnya saja ya. Boleh banget. Biar lebih khusyuk, lebih yakin kan seperti tadi yang dialami oleh Dan Nisrina. Teh Nina ini. Nisrina ini keadaan di pasar belanja seperti itu. Ini ada ayat yang sering kita baca, sering kita dengar ya di surat yang kedua ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fama saluhu kama sali sofwanin alaihi turobun fa asobahu wa bilum fatarokahu soldan la yakdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah itu kira-kira ayat apa itu Pak Ustadz? Kalau dengar Arabnya aja aku nggak ngerti nih Kak Kinan ya. Tapi sedikit-sedikit udah tahu ya. Iya. Tinggal penjelasannya saja. Iya betul. Maka yang tadi siapa? Nisrina Pak Ustadz. Nisrina tadi laksanakan ya di pasar seperti tadi, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Janganlah kamu merusak. Apa tuh? Shadaqatikum, sodakoh kamu bil mani wal ada, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan yang menerimanya. Waduh. Tuh, kan seperti itu. Tuh. Berarti Aku Pak nggak Ustadz, menyakiti loh, aku nggak menyakiti. berarti Pak Ustadz sama aja gak sih? Soalnya dia sombong. Jadi masuk, karena kan dia tadi bilang zakat mal ya, dia habis berzakat gitu Pak Ustadz. Tapi dia malah menyombongkan itu ke teman-temannya. Berarti kan Biar menginspirasi gitu mengurangi loh. pahalanya Pak Ustadz, bener nggak? Baik. Maka pekerjaan seperti tadi sebaiknya dikurangi. Nah, Karena itu dia. Ria anas Siap. ingin kepuji orang ya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak percaya kepada Allah dan kepada poe akhir. Waduh. Tuh. Pamasaluhu kama sali sofwanun alaihi turobun, diibaratkan seperti debu di atas batu licin. Kemudian debu di atas batu licin itu ditimpa hujan yang besar, maka hangus tuh kebaikan, seperti kembali ke batu licin tadi lagi kan seperti Waduh, itu. takut banget. Tapi ini pengen tahu juga Kinan Pak Ustadz. tuh? Kira-kira ada nggak sih ciri-ciri orang yang sudah terjerumus ke dalam perilaku ria Pak Ustadz? Baik, ciri-cirinya ya banyak ya ciri-cirinya. Yang pertama tadi kalau beli apa
ingin ketahuan orang. Aduh. Gitu. Kemudian kalau kita mau infak sodako itu mau cantumkan atau mau kelihatan oleh orang. Lain lagi dengan yang tadi, maksudnya untuk memotivasi itu makan lain lagi. Tapi kalau niatnya kita abdi mah hoyong kapuji, sebenarnya abdi mah hoyong katanger kan itu, janganlah seperti itu. Gitu. Berarti itu tanda-tandanya Pak Ustadz. Tanda-tandanya. Waduh. Tanda-tanda. Tapi nih, menyeramkan kalau misalkan nih Pak sekali. Ustadz nih, apa nih Kakinan bentar ya. Aku nih melakukan ria nih kayak tadi. Terus aku tuh udah terlanjur Pak Ustadz, tapi aku tuh mau menghindari. Itu tuh gimana ya Pak Ustadz, kayak udah di tengah-tengah nih. Maksudnya di tengah-tengah apa? Gimana kalau misalkan lagi ria nih, mau ria. Tapi kita tuh udah tahu, oh ini ria. Aku lagi ngomong sama Kakinan, aku tadi ini tahu sombong gini, misalkan tentang beli apa, beli itu. Nah aku tuh dalam hati langsung pas bilang sama Kakinan teh, oh ini teh ria. Nah aku teh gak mau lanjutin, itu gimana tuh Pak Ustadz? Baik. Kalau kita sudah sadar, Iya. terlanjur ya seperti tadi, ya tidak lain dan tidak bukan, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Masya Allah kan seperti itu. Insya Allah Allah Maha Pengampunkan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Allah Maha Astagfirullah. Pengampun, Masya Allah. Nah kira-kira ada nggak sih Pak Ustadz dampak nih dari perilaku ria terhadap pertemanan atau enggak hubungan di keluarga? Ada nggak sih, ngaruh nggak sih kira-kira Pak Ustadz? Jelas. Oh ada. Jelas. Dampak dari ria dan sombong itu akan terpengaruh baik kepada keluarga maupun kepada teman-teman. Waduh, Kan gitu. kenapa bisa? Kenapa begitu? Karena orang sombong itu secara umum itu tidak disenangi oleh orang lain. Aduh. Kan seperti itu. Kesombongan kita, keriaan kita. Maka orang itu tidak akan senang. Apalagi di keluarga kalau kita bertindak sombong, bertindak takabur seperti itu. Ya jelas keluarga tidak menginginkan, maka saudara-saudara kita tidak menginginkan. Teman kita tidak senang kan seperti itu. Iya kalau betul. Iya males ya, Iya, bener betul. banget Nis Rina. Tapi nih kan tadi Kenapa? Kakinan ngomongnya hubungan antar manusia. Nah Ustadz, gimana sih kalau misalkan kita melakukan ria, gimana hubungannya antara kita dengan Allah tuh Pak Ustadz? Iya bener, aduh. Baik. Begini, yang hak sombong itu adalah Allah, ya. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur kita, Allah yang memberi rezeki kita, itu berhak sombong. Tapi kita selaku makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada kesempatan untuk sombong dan ria seperti itu. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita angkuhkan gitu. Waduh, Masya Allah. Nah ini kalau misalkan tadi kita udah ngomongin hubungan sama manusia nih, aku pengen tahu Pak Ustadz, kalau tadi kan mungkin sanksi sosial ya masuknya. Kalau misalkan dalam Islam sendiri ada nggak sih hukum yang terkait dengan perilaku ria ini? Kira-kira hukumnya apa sih dalam Islam? Baik. Tadi di mukadimah setelah Bapak bacakan kan, fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnauna maun, kan seperti itu. Maka celaka bagi orang yang ria ya di dalam melaksanakan ibadahnya, terutama kan dalam sholat juga seperti itu. Kalau kita mau dipuji orang ya tidak ada pahala nanti di yaumil akhir, kan seperti itu. Waduh, agak serem juga ya ternyata ya. Allah. Ini Tapi nih aku mau apa? nanya lagi nih Kakinan. kenapa? Kalau misalkan nih Pak Ustadz, aku misalkan dipuji nih sama Kakinan, misalkan tenis Rina cantik katanya tuh Pak Ustadz. Nah aku tuh sombong Pak Ustadz. Tanggapan aku tuh harus kayak gimana sih Pak Ustadz kalau kayak gitu? Baik. Pada dasarnya manusia itu ingin dipuji. Iya betul. Jangankan manusia, hewan pun mau disanjung, dipuji seperti itu. Maka akan kembali kepada kita. Kalau kita memuji orang ya boleh-boleh saja. Meni cantik, meni bager, meni solihatkan seperti itu boleh-boleh saja. Tapi jangan menimbulkan yang dipuji itu ria. Kemudian yang memuji itu jangan berlebihan kan seperti itu. Kalau kita memuji berlebihan itu ada
ada maksudnya kan seperti itu. Waduh, Gitu. barangkali mau pinjam 100 itu nih Sina. Aduh, Masya Ya Allah. Allah. Akhirnya ya kita udah bahas-bahas nih dari tadi. Betul. Tapi nih Kak Kinan ada yang mau lewat dulu Apa nih. tuh? Tapi nih udah ini kita mau lanjut main game seru nih. Wah, nggak sabar Betul. banget gak sih Iya. nih Sina? Tapi nih buat pemirsa yang mau tanya-tanya ke kita, boleh hubungi di 0813 9447 7912. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.